والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin dan hadirat yang hadir dalam pengajian malam Jumat malam ini yang kami hormati, saya sudah mempelajari pertanyaan yang sudah masuk, yaitu ada dua macam. Yang pertama mengenai masalah tafsir Al-Quran, yang kedua mengenai hukum perkawinan. Ternyata pertanyaan yang pertama ini terpaksa membutuhkan uraian yang agak panjang. Sebab di sini pertanyaannya memang sederhana. Benarkah bahwa Al-Quranul Karim itu berisi ayat-ayat yang sebagian bersifat menentukan dan yang lain bersifat ibarat atau mubasyarah, seperti ditafsirkan dari surat Al-Imran ayat 6. Sehubungan dengan pertanyaan di atas ayat yang bersifat ibarat, maka masalah Dajjal lalu bukan suatu makhluk gaib, melainkan suatu ibarat. Misalnya, Dajjal bermata satu, artinya golongan manusia yang hanya melihat hal-hal keduniawiaan belaka dan buta terhadap hal-hal rohaniah. Dajjal dapat merubah tanah hutan menjadi harta karun. Diartikan kemajuan teknologi menggali kekayaan alam, batu tambang, minyak bumi, dan lain-lain. Syekh Dajjal menjelajahi lautan hanya sebatas mata kaki. Dajjal menjelajahi dalamnya lautan hanya sebatas mata kaki. Diartikan kemajuan teknik kapal selam yang bisa menjelajahi lautan sedalam berapa fut. Ini pertanyaan kelihatannya simpel dan kelihatannya sederhana, tetapi karena ini menyangkut masalah Quran, masalah tafsir Quran, maka tidak mudah atau tidak bisa dijawab begitu saja, tapi harus betul-betul jawaban ini betul-betul berdasar dalil-dalil Quran itu sendiri. Harus mempunyai dasar-dasar ilmiah yang kokoh. Sebab kalau kita tidak mempunyai landasan, kita khawatir nanti Quran itu akan mudah ditafsirkan semaunya sendiri atau menurut yang terlintas di dalam akal orang yang melihat atau yang membacanya. Ini berbahaya.
Quran sebagai kitab suci itu menjadi satu kepercayaan bahwa Quran ini merupakan mukjizat. Seperti sudah berulang-ulang saya terangkan, mukjizat itu begitu luasnya, sehingga untuk menjaga keutuhan Quran, untuk menjaga keorisinilan Quran, maka Tuhan telah menjamin dengan firman-Nya, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sayalah yang sudah menurunkan Al-Quran, dan saya sendiri yang akan tetap menjaganya, mengawalnya, memeliharanya sepanjang zaman dunia ini. Ini yang dijaga, dijamin oleh Tuhan. Bukan saja isinya, artinya, keasliannya, tapi sampai-sampai kata-katanya, kata demi kata, tidak akan berlebih, tidak akan berkurang. Oleh karena itu, para ulama-ulama itu sudah sepakat. Jangankan membaca Quran, menuliskannya pun harus seperti yang diterima semula. Hingga kadang-kadang kita itu melihat tulisan yang menurut ejaan biasa itu mestinya panjang, seperti walakinna yang terdapat dalam surat Kahfi. Itu ternyata yang ada alifnya itu walakinna itu tidak boleh dibaca panjang. Walakinna kenapa kok? Ya memang itu biasanya begitu, tapi bacaannya tidak begitu. Seperti juga ada itu kata-kata wasamuda, lalu sesudah da ada alif, itu mestinya wasamuda, tapi itu hanya penulisannya, tapi bacaannya harus pendek, wasamuda. Sehingga untuk membaca Quran diwajibkan belajar. Karena itu mulai sejak umur 7 tahun harus wajib tiap-tiap orang yang merasa dirinya menjadi pengawal Al-Quran, pengawal keaslian Quran, ini harus belajar membaca dengan tepat, ngaji dengan benar, dengan seperti namanya tulisan as-sholatu itu pakai lam dan lau. As-lam pendek terus sambung wau, terus tak, tidak lam lalu alif. Tulisan dalam Quran jadi itu harus ditulis apa adanya, nggak boleh dirubah. Sebab waktu Quran yang di Mushaf Utsman, waktu ditulis yang pertama memang begitu tulisannya, jadi harus ditulis apa adanya. Begitu hati-hatinya menjaga keaslian Quran. Dan ulama sepakat, siapa yang dengan sengaja mengurangi atau menambah satu huruf dari Quran, kafir dia. Beratnya orang mempelajari atau memelihara Al-Quran dalam keasliannya. Demikian juga arti.
arti daripada atau tafsir ini sudah menimbulkan macam-macam pembahasan, dan pembahasan itu akhirnya melahirkan ilmu yang namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir artinya penafsiran Quran yang asli, yang berasal dari Nabi. Ini saya kira sudah tidak diragukan lagi. Tiap-tiap ayat yang membutuhkan pengertian ini pada dasarnya ada 3 ayat yang dalam arti bahasa mempunyai arti tertentu, dan arti itu memang arti yang letterless, yang tersurat, ya, memang dimaksud menurut artian bahasa. Nah ini istilahnya arti atau makna hakiki. Artinya memang senyatanya seperti kacamata, ya kacamata yang betul ini, atau tangan, ya tangan yang betul ini. Ini namanya arti yang senyatanya atau yang sehakikatnya, yang sebenarnya. Tapi ada lagi yang artinya itu bukan itu yang dimaksud. Itu hanya lambang. Nah ini yang dikatakan tadi itu lambang. Nah ini namanya arti majazi. Majazi. Seperti umpamanya tangan. Bukan tangan ini. Tangan arti kekuasaan. Umpamanya begitu. Itu namanya arti majazi. Arti majazi. Tapi ada lagi kata-kata di dalam Quran. Nah ini yang kita harus hati-hati. Yang artinya itu sangat jelas, sangat samar, sangat tidak bisa begitu saja, sehingga ulama-ulama tidak berani memberi tafsir itu. Akhirnya diserahkan kepada Tuhan. Memang ada kata-kata beberapa, tapi tidak banyak. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Tidak ada segi praktisnya, cuma teoritis saja. Yang tidak langsung ada hubungannya atau menentukan kehidupan manusia. Nah ini diserahkan Tuhan saja sudah. Mau tumbuh, nah oleh karena itu, di dalam soal ini saya akan menjelaskan sedikit. Menurut yang ditulis di dalam kitab-kitab besar mengenai soal ini, antara lain ada sebuah kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ada kitab namanya Al-Burhan tentang ilmu-ilmu yang menyangkut Quran. Ini ditulis oleh Imam Badaruddin Zarkashi, lahir tahun 745 Hijrah, meninggal tahun 794 Hijrah. Bahwa di dalam masalah tafsir Quran ini ada 2 yang perlu diketahui. Ada ayat-ayat Quran dan juga hadis yang digolongkan mutasyabihat. Artinya mutasyabihat itu yang sama, yang tidak jelas. Kalau yang jelas, terang, gamblang, itu namanya muhkamat. Muhkamat.
yang tidak jelas itu namanya mutasyabihat. Ini dibagi dua. Ada yang menyangkut ketuhanan. Nah, ini yang harus hati-hati. Yang ada hubungannya dengan sifat-sifat Tuhan. Dikatakan Tuhan bersemayam di atas arasy, apa itu? Bersemayam, bertakhta, apa itu namanya, lalu duduk seperti kita. Atau dikatakan yadullahi, tangan Tuhan, apa lalu Tuhan punya tangan seperti tangan kita. Terus kan. Tapi ada lagi ayat-ayat dan hadis yang juga mutasyabihat tapi tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Ada itu seperti itu. Awalan, permulaan dari surat-surat Quran. Itu betul-betul menimbulkan tanda tanya. Apa itu? Alif, Lam, Mim. Itu kalau bahasa Latinnya A, L, M. Apa itu? Kok kode-kode begitu banyak? Ada yang cuma satu. Sod, S. Saja. Ini padahal kita wajib bertanya. Tidak ada secuil pun di dalam Quran yang tidak ada artinya. Tidak ada kata-kata di dalam Quran yang percuma, artinya yang apa? Nganggur, tidak ada maksudnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Sampai kata-kata yang berulang-ulang itu tidak sekedar untuk pemanis kata atau hiasan seperti kita biasanya kalau bersaja atau bersyair atau apa itu namanya, deklamasi itu kan kata-katanya kadang, tapi isinya ya sama itu. Quran tidak begitu. Tiap-tiap ulangan tentu ada maksud. Jadi di dalam hal ini seperti alif lam mim, alif lam mim, short, ada yang 5 huruf, kaf, ha, ya, ain, short, to, sin, mim, ya, yasin, to, ha. Itu harus dibaca itu, sebab itu Quran. Nggak boleh, nggak ngerti, tak lompati saja ini, nggak bisa. Harus dibaca itu. Lalu bagaimana artinya? Nah, di sini. Maka ulama-ulama sejak zaman dulu, zaman sahabat Nabi, zaman muridnya yang disebut tabi'in, lalu zaman yang generasi ketiga yaitu muridnya tabi'in, yang disebut tabi'in. Jadi ulama-ulama gembong-gembong tafsir yang hidup di zaman sahabat, dua murid sahabat yaitu tabi'in, kemudian muridnya tabi'in namanya tabi'in. Ini 3 zaman. Ini disebut salaf. Jadi kalau ada istilah ulama salaf, itu artinya ulama ini 3 zaman ini. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Ini disebut zaman salaf. Sampai ada itu madrasah salafiyah. Itu salafiyah itu artinya ini. Ulama-ulama yang masih dekat dengan sumber yang pertama, yaitu dengan Rasulullah. Sehingga dari sudut agama mereka itu lebih dijadikan teladan
dijadikan pegangan, dijadikan ikutan. Sebab sahabat tentunya kalau sahabat yang hidup satu zaman dengan Nabi tentu lebih pintar, lebih ngerti dong. Apa itu tentang agama dan sebagainya. Lalu muridnya sahabat, ya, seperti muridnya sahabat itu, seperti Imam Hanafi. Imam Hanafi itu muridnya sahabat. Lalu muridnya tabi'in. Ini tadi tabi'in, muridnya sahabat itu namanya tabi'in. Lalu muridnya tabi'in seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, termasuk generasi yang ketiga, angkatan ketiga. Ini orang-orang ini semuanya disebut salaf, ulama salaf. Kemudian yang datang sesudah tiga angkatan ini, ini sudah zaman Umayyaden, zaman Abbasiden, apa itu Abbasiyah, banyak abad. Ini namanya disebut istilahnya kholaf. Kholaf. Jadi kita itu sekarang kalau belajar agama, baik mengenai Quran, maupun mengenai hadis, maupun mengenai hukum-hukum fikih, maupun mengenai tauhid, Tuhanan, teologi. Ini kita lihat, ini uraiannya begini. Ini siapa? Apakah dia salaf? Apa kholaf? Ini kita bisa bedakan kan? Ya. Jadi kalau kita pakai ukuran, maka aliran kholaf itu yaitu mereka yang hidup sesudah tahun 300 Hijrah ke bawah. Ke bawah apa ke atas? Ke bawah ya. Jadi abad 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus ini salaf. Sampai tahun 300 Hijrah gitu. 300 ke bawah sampai kita ini disebut kholaf. Di kalangan ulama-ulama ini ternyata yang aliran besar itu ada dua. Sebenarnya tiga, tapi tiga ini sudah nyeleweng. Yang disebut nyeleweng itu orang yang mengertikan kata-kata Quran menurut apa adanya tanpa usaha apakah ini bertentangan dengan ajaran agama atau tidak. Sudah, ini akhirnya disebut orang yang mamanya Tuhan, tahta ayunina, katanya Tuhan, kamu membuat ini perahu Nabi Nuh di bawah mata saya, tahta ayunina. Ini diartikan bahwa Tuhan itu punya mata. Mata itu ya mata seperti ini, katanya dia. Jadi dia mempersamakan Tuhan dengan makhluk. Nah, ini disebut golongan satu. Ini yang dikenal dengan nama musyabbihah. Golongan musyabbihah ini mempersamakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan duduk di atas arasy. Siapa duduk? Ya duduk seperti itu. Budi itu apa? Patung Buddha itu. Ya begitu itu sudah kurang lebihnya. Nah, ini musyabbihah ini. Ini musyabbihah. Ini berbahaya ini. Padahal kita sudah diajari walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kulhu itu ya. Tidak ada selain Tuhan yang menyamai Tuhan dalam segala-galanya. Jadi kalau kita itu ditanya bagaimana Tuhan, kita jawab, Qul
huwallahu ahad, satu tunggal. Apanya tuh? Dia tunggal segala-galanya lah. Nggak bisa dipisah-pisah, tunggal. Allahus samad, segala sandaran hanya kepada Dia. Nggak boleh selain samad. Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid, tidak punya anak, walam yulad, dan dia tidak dianakkan. Itu kepercayaan Islam loh ini ya. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun selain Allah yang menyamai. Jadi kita tidak boleh kalau kita umpamai, kok di dalam benak kita ini ada bayangan. Kita tidak. Jadi kalau ada bayangan yang mengganggu, menggoda, itu kadang-kadang ada itu orang. Ya Tuhan, ada sepintas selalu gitu, Tuhanku, apa ya, seperti langit besarnya. Kita harus pagi-pagi menjawab tidak. Jadi semua bayangan-bayangan, apa itu, khayalan, ya, yang apa itu menggambarkan Tuhan seperti kita harus walam yakul lahu kufuwan tidak. Ini menjadi prinsip. Oleh karena itu musyabbihah ini tidak dimasukkan golongan Islam. Orang yang mengertikan ayat-ayat mengenai Tuhan diartikan dengan membuat persamaan dengan makhluk, tidak dimasukkan. Ini sudah dihukumi kafir. Kafir, orang yang sudah menyimpang dari prinsip Islam. Lalu di dalam hal ini, kitab Al-Burhan tadi di Ulumul Quran, ini yang banyak dibicarakan itu mengenai hal-hal yang menyangkut Tuhan. Tadi kan ada dua, ada yang menyangkut ketuhanan, ada yang tidak. Yang tidak ini contohnya seperti permulaan atau awalan dari surat-surat itu, gitu. Termasuk ini yang katanya Dajjal itu hanya fihirlek, hanya majazi, bukan orang itu katanya, ya. Jadi tidak boleh diartikan menurut hakikat arti kata yang sebenarnya, tapi harus diartikan lain, majazi, bukan hakiki. Nah, ini sampai di mana ini? Nanti saya harus jawab itu sedikit ya. Saya urutkan dulu. Yang penting bahwa di dalam aliran salaf mengenai ketuhanan dan juga mengenai yang bukan ketuhanan, itu pertama aliran salaf itu dikenal dengan yang disebut takwil ijmali. Terus ada lagi yang disebut takwil tafsili. Ya, maaf ini saya membawa hadirin sedikit berpikir, sebab ini termasuk ilmu tafsir ya. Tapi ini terpaksa ini saya terangkan sekalipun sepintas lalu untuk menggambarkan saja bahwa terhadap ayat-ayat yang disebut mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas, tidak gamblang, itu prinsip mengenai Tuhan, kita tidak boleh mempersamakan Tuhan dengan makhluk atau menggambarkan Tuhan seperti makhluk. Jadi ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan punya tangan atau punya kaki, duduk di atas aras dan sebagainya, itu tidak boleh diartikan seperti halnya makhluk atau manusia.
terhadap ini maka yang disebut takwil ijmali, bahwa Tuhan itu maha suci dari persamaan tadi itu, ya. Tapi bagaimana nggak roh? Bagaimana nggak tahu, itu terserah Tuhan. Tuhan mengatakan punya tangan, ya sudah tangan juga aja, tapi tidak seperti tangan-tangan ini, tangan makhluk. Bagaimana nggak roh? Gitu. Ini namanya takwil ijmali. Ijmal, tidak menentukan apa itu artinya secara jelas. Lalu tapi harus ditekadkan, harus ada arti lain gitu, yang tidak seperti bunyinya kata-kata itu, seperti tangan. Tuhan punya tangan, ya tangan harus diartikan lain, bukan tangan-tangan seperti tangannya makhluk. Ini prinsip. Cuma arti lain itu bagaimana? Tapi di sini mukjizat Quran, bahwa Quran itu melumpuhkan, bahwa Quran itu tidak terlawan, tidak bisa dicontoh, karena itu bikinan Tuhan. Maka memang sengaja Tuhan membuat kata-kata yang manusia, otak manusia nggak bisa memecahkan. Seperti permulaan ayat, kita sendiri apa ini singkatan, apa itu cuma sinyal, alif lam mim, alif lam ra, itu kan semacam apa sinyal itu, apa kata-kata singkatan, apa. Ini kita merasa lemah, ya. Merasa tidak bisa menemukan apa itu. Dan Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan itu. Cuma baca, tidak pernah menjelaskan. Dan waktu itu tidak ada yang tanya. Sahabat itu sibuk berjuang, dah. Sing perang, sing ini, sing yang praktis-praktis dipegang. Nggak ada yang nganggur. Orang ilmu itu kan banyak yang nganggur, kan. Berteori ini sehingga ndak ditakok-takok no, ya ini ndak sempat sudah waktu itu zaman perjuangan tuh, di mana dakwah Nabi itu betul-betul menghadapi rintangan terus-menerus sehingga Nabi tidak pernah istirahat. Nah, itu tidak ada orang tanya, ya nganggur ya, ini tuh omong-omong lah, mamanya ya, itu alif lam mim apa Nabi? Nggak ada yang sahabat tanya gitu. Tidak ada yang nganggur, semua itu sibuk dengan tugasnya masing-masing. Nah, jadi ini yang takwil ijmali. Ada lagi tadi yang saya katakan takwil tafsili. Nah, takwil tafsili ini Tuhan itu dikatakan punya tangan, ya. Cuma tangan yang dimaksud itu tidak arti tangan, tapi ada arti lain. Nah, arti lain apa itu? Nah, mereka mengatakan tangan artinya kekuasaan. Oh, ini namanya sudah berani menunjukkan arti itu, ya, supaya orang itu tidak ragu-ragu atau tidak jadi tahta ayunina, di bawah mataku, artinya pengawasanku. Oh, gitu loh. Ini namanya takwil tafsili. Ini aliran kholaf. Jadi aliran salaf itu takwil ijmali. Cuma prinsipnya tidak sama dengan makhluk. Itu prinsip itu sudah. Artinya memang serahkan Tuhan. Ini yang salaf. Zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in. Nah, malah ini sumbernya yang mula-mula melakukan tafsir atau takwil ijmali ialah dari ibunda wanita, ibunda istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ini pertama pencetusnya. Ummu Salamah kalau menghadapi ayat-ayat yang begitu,
Ya, serahkan Tuhan. Nah, ini menurut penilaian para ulama tafsir disebut hadza aslamu. Ini yang paling selamat. Ojo melok-melok ngono. Ini paling selamat. Ya apa kok? Oh, itu terserah. Cuma aku yakin bukan tangan-tangan ini, bukan. Lah artinya pengeran sing roh dhewe darno. Ini aliran Ummu Salamah. Ya, pencetusnya. Yang kedua, dengan arti ya, tafsili, takwil, tafsili, ini sumbernya juga dari sahabat-sahabat Nabi juga, yaitu pencetusnya atau sumber pertamanya dari 3 orang tokoh ahli tafsir di kalangan sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, mantunya Kanjeng Nabi ya. 2, Abdullah ibnu Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Yang ketiga, Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi aliran salaf mengikut Ummu Salamah, yaitu takwil ijmali. Sedang aliran khalaf mengikuti Ali ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ini sebagai apa itu contoh ya. Jadi pengertian, jadi ini ada kata-kata 2, tafsir dan takwil. Tafsir itu artinya mengertikan sesuatu kata, kalimat menurut hakikatnya. Artinya menurut yang sebenarnya. Ini tafsir. Tafsir. Tapi kalau tidak sebenarnya itu namanya takwil. Takwil. Ditakwilkan, diartikan seperti yang dimaksud pertanyaan tadi. Ya. Dia apa? Ibarat katanya, jadi ibarat atau yang atau perlambang gitulah ya, yaitu fikirlek, tidak letterlek. Nah, kemudian untuk memberikan takwil, takwil, apakah semua orang? Ini kalau semua orang kacau nanti. Karena itu di dalam ilmu tafsir disiapkan nama-nama sudah. Siapa yang berhak untuk memberikan takwil? Takwil. So, seperti tadi itu. Ya. Saya tanya pada saudara penanya, sampean kok bisa mengetahui ada orang menafsirkan atau menakwilkan Dajjal itu bukan orang? Itu hanya lambang, kata-kata lambang. Katanya orang yang picek, ya. Katanya ya Dajjal itu matanya 1, katanya ya. Oh, itu artinya menilai sesuatu hanya dari sudut material saja, tidak spiritual. Dari mana itu? Siapa itu yang mengertikan gitu? Coba sampai bisa jawab nggak itu kalau saya bertanya? Dari siapa itu? Persis. Justru Ahmadiyah. Lahore atau Ahmadiyah Qadian. Saya punya itu. Saya punya bukunya itu yang dikeluarkan mereka itu. Panjang lebar lah. Dajjal itu digambarkan Rusia, entah Amerika, entah siapa lagi gitulah. Ini kalau saya tidak salah justru itu sumbernya Ahmadiyah. Saya punya bukunya lengkap mengenai itu. Nah, sekarang saya terangkan. Kita ya ini di bawah pimpinan yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Gitu. Yang mula-mula disebut Nabi.
yang mula-mula disebut inilah Nabi yang ditunggu-tunggu Masyah yang dijanjikan di dalam kitab-kitab suci dulu. Ini asalnya. Terus dikoreksi. Wah, jangan bilang Nabi, sebab sesudah Nabi Muhammad gak ada Nabi. Memang waktu itu dikufur-kufurkan ini karena menganggap Mirza Ghulam Ahmad memimpinnya itu sebagai Nabi. Terus dirubah. Perubahan ini lalu tidak dikatakan Nabi, tapi dikatakan mujaddid. Ya, reformer saja, itu seorang yang mengadakan perbaikan, begitulah pembaharu. Nah, ini yang ada dua aliran toh, ada yang Lahore, ada yang Qadian. Ya itu dua itu. Baiklah, saya tidak akan menyinggung soal itu. Itu hak dia. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan, siapakah orang yang menurut penilaian ahli tafsir yang berhak untuk menafsirkan? Nah, ini saya ada daftar di sini. Pertama, yang berhak memberikan tafsiran atau takwilan adalah satu, Quran. Jadi Quran ditafsirkan oleh Quran. Jelas ya? Jadi ayat-ayat Quran, untuk mengerti apa yang dimaksud dengan ayat ini kadang-kadang kita mendapati ayat yang menjelaskan tentang ayat tadi. Jadi Quran ditakwilkan oleh Quran. Ini sumber yang resmi, ini yang sudah tidak diragukan ini. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas ini. Nabi yang paling kompeten, yang paling berhak untuk menafsirkan apa maksud. Memang beliau diutus memang untuk itu. Jadi diutus memang dengan tugas untuk menafsirkan, mentakwilkan dan menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Quran sesuai dengan tujuan Tuhan yang sebenarnya. Ini sudah tidak diragukan lagi buat orang yang beriman loh ini ya. Yang kedua, yang ketiga, sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi jangan digambarkan. Waktu Nabi meninggal, ya, itu sahabatnya ada yang memperkirakan sedikitnya 114.000. Waktu Nabi meninggal, sahabat itu ada yang mengatakan 125, ada yang mengatakan 114.000. Jangan digambarkan sahabat itu pinter-pinter semua, enggak. Sebab yang nama sahabat itu orang Islam yang pernah ketemu Nabi itu, ya petani apa, umpamanya sekarang dodol jauh, iya masuk. Ya, jadi jangan malah ada menghitung sahabat yang pinter itu barangkali cuma ya berapa persen. Ya kalau dari 114.000 ya, umpamanya yang pinter itu hanya 2.000, itu berapa persen? Dari 125 atau dari 114.000, yang pinter, alim, betul-betul itu hanya 2.000. Kira-kira berapa persen? Hah? 2%. Hanya 2% yang namanya ulama-ulama yang expert dari kalangan sahabat Nabi itu. Begitu. Jadi sahabat itu saya kira pinter-pinter semua. Oh, enggak. Cuma satu persamaan mereka. Sekalipun tingkat pengetahuannya, tingkat kecerdasannya itu berbeda-beda, ada persamaan yang kuat. Apa? Keimanannya, kecintaannya, kesetiaannya kepada Rasul sama. Sama. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang ragu-ragu, tidak ada yang separuh-separuh. Mereka bulat sebulat-bulatnya. Pokoknya Allah, Rasulnya dan jihad, berjuang di jalan Allah,
itu melebihi dirinya, melebihi ayahnya, melebihi keluarganya, itu sudah sama dalam hal ini. Disinilah penilaian sahabat itu satu kedudukan kehormatan yang hebat sekali. Menurut ahli kebatinan ya, orang Islam sekarang kalau sampai bisa ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, itu banyak istimewa. Kira-kira kayak wirid ya. Tapi sesudah dia tahu bagaimana sifat-sifat fisik Nabi, ada orang aku mau petuk Kanjeng Nabi. Ya apa Kanjeng Nabi dur, jenggote kupu, anu putih kabeh. Lah ini. Karena itu nanti saya mau bacakan hadis-hadis yang menerangkan sifat-sifat fisik dari Nabi. Jadi sama kalau ngipi itu nyocokkan dengan hadis ini. Keterangan bagaimana rupanya Nabi, kulitnya, dedeknya, rambutnya. Itu ada hadis yang menerangkan itu. Nah kalau kita sudah kenal itu, baru ngipi, baru bisa dipercaya. Oh gak roh moco iko, gak roh gambaran Nabi. Siapa? Ya anu wongnya gede dulu ya. Oh, lah itu, ah, lah itu. Ini maaf ini supaya hati-hati ya. Saya sering mendengarkan orang-orang itu enak ya ngipik petuk Kanjeng Nabi. Baru ditakoni, jajal aku takoni, Kanjeng Nabi nganggo brengos apa ndak? Saya bisa jawab. Katanya rambutnya putih. Padahal seluruh rambutnya Nabi menurut hadis mereka yang menyaksikan itu yang putih itu paling banyak hanya 12 lembar, semua hitam. Bagaimana sama kumbing putih kabeh tak cocok. Oh, iki wong kemelinti ya iki. Karena itu perlu ini kita mengenal sifat-sifat fisiknya Nabi. Itu insya Allah nanti saya terangkan pada pengajian yang lainnya supaya kita tahu gambarnya. Oh, Kanjeng Nabi dedeke ya opo, dhuwure opo, nek melampah ya opo. Melampah ya opo, nek guyu ya opo, supaya ada gambaran lah kita selalu. Baiklah, nah ini orang yang berhasil mimpi Nabi, ya itu termasuk orang yang stop. Orang ini wis top. Sekarang saya tanya, lah ini tidak ngipi, ini kumpul ya apa? Saben dino petuk, malah nyanding, yo salaman. Kira-kira pangkatnya diragukan kok enggak? Itu tidak. Itu sahabat Nabi yang 114.000 itu kehormatannya yang besar adalah kesempatan untuk ketemu, salaman, untuk ikut makan, ikut makmum. Apa ada kehormatan seperti itu, gitu loh. 2%. Oleh karena itu di dalam soal tafsir, ulama-ulama yang menjadi sandaran di dalam penafsiran Quran itu satu, Aisyah, ibunda Aisyah, istri Nabi. Itu jadi kalau ini menurut keterangan Ibu Aisyah begini arti ayat ini. Nah, itu diambil sebagai pegangan. 2, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. 3 tadi Ibnu Mas'ud, yang namanya juga Abdullah Ibnu Mas'ud. Terus ada lagi Abdullah yang ketiga, Abdullah Ibnu Umar. Nah, supaya jangan bingung, lalu disebut ayahnya saja, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Namanya sama ini, Abdullah.
dicelap-celap dulu sing endi lho. Abdullah sing endi? Akhir A, B, C ono sing ngono. Tapi ada lagi A, iki sing deadlock lho. Wah, iku ndak ilok iku. Tapi ada itu yang memang terpaksa. Ada yang begini, yang mana? Ada yang pekerjaannya ini nama ini. Terus ada lagi Anas bin Malik. Ya, ini termasuk sahabat yang alim dalam tafsir. Terus sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ini perlunya sampean kalau mendengar ini tafsir-tafsir keterangan siapa ini yang menerangkan begini. Oh, dari sahabat A, B. Ini nama-nama ini gitu loh. Itu Aisyah, terus Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, terus Ibnu Umar, terus Ubay ibnu Ka'ab, terus Anas tadi itu, Anas bin Malik, terus Zaid bin Sabit. Wah, ini sekretaris pribadi, asprinya Nabi, penulis wahyu, selalu kemana ada wahyu Zaid, aku terima wahyu, tulis. Ini Zaid bin Sabit. Terus ada lagi Abdullah yang keempat. Ini memang jago ini. 4 Abdullah ini sampai disebut Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah yang 4 katanya ya. Nah, namanya sama ayahnya yang lain-lain. Yang satu tadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar. Terus ada lagi Ibnu Amr bin Al-As. Ini juga termasuk jago ini. Nah, inilah nama-nama dari ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat Nabi. Lalu dari muridnya sahabat, nah ini dinilai ulama-ulama tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Nama-nama ini: 1. Imam Hasan Bisri atau Hasan Basri. Ini memang jagoan segala-galanya, all round. Ya ahli wirid, ya ahli tafsir, ahli hadis, ahli hukum. Wah, ini kan apa itu ngapei ini. Ya, Imam Hasan Bisri ini aulia, termasuk aulia besar. Terus Mujahid, yang kedua Imam Mujahid. Terus Sa'id ibnu Jubair. Ini tokoh-tokoh ya yang berhak bicara tentang tafsir. Ya, sama saja toh seperti bidang ekonomi kan ada tokohnya. Ini profesor ini doktor spesialisasi lah gitulah. Ya, itu kalau cuma siapa ini? Wah, sudahlah, jangan tanya pokoknya begitu. Pokoknya ya apa? Harus tunjukkan dulu buku apa yang saya menggunakan ini. Pendapat siapa ini? Aliran apa? Dalam ekonomi, politik, apakah macam-macam itu. Tafsir juga apalagi tafsir. Jangan sembarangan. Wah, saya dapat tafsir ini. Wah, bagus ini. Siapa itu? Jangan tanya. Pokoknya sudahlah, ini di majalah ini saya tahu. Apalagi majalah. Majalah itu tidak bisa dijadikan pegangan. Saya teruskan. Alqamah, Ikrimah. Ini nama-nama. Ad-Dhahhak, Atta, Qatadah, Muqatil, Muhammad bin Zaid, Ali bin Abi Talhah, Muhammad ibn Ka'ab,
Zaid bin Aslam, Abu Abdurrahman As-Salami, dan sebagainya. Ini tokoh-tokoh berat. Ini representatif kalau menafsirkan, sebab beliau ini orang yang memang menekuni soal-soal ini. Nah, ini saya sekedar untuk menjelaskan tadi bahwa di antara ulama khalaf itu memakai apa tadi? Takwil tafsili, yaitu menafsirkan sesuatu ya dengan fikirlek, dengan takwil lain, tidak persis begini, cuma begini ini bagaimana? Begini. Nah, dia berani menentukan bahwa yang dimaksud tangan kekuasaan. Loh, begitu itu yang berhak memberikan takwilan yang demikian itu orang-orang yang saya sebutkan tadi itu. Ini supaya kita itu terpelihara dari kesalahan, itu maksud saya itu. Jadi kita hati-hati di dalam membaca tafsir-tafsir. Terus saya di dalam hal ini langsung sebagai contoh ya, contoh. Banyak ayat-ayat, umpamanya hadis, inna quluba bani adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Ini betul-betul membingungkan. Hatinya manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Tuhan. Coba, enggak gemeter gitu ya. Jadi hatinya manusia itu berada di antara dua jarinya Tuhan. Jari ini gede semipir. Coba, ini kan bahaya ini, ya. Bisa merusak kepercayaan itu kalau kita nggak hati-hati. Nah, ini kita ikut. Kalau ikut aliran salaf, bagaimana? Ya sudahlah, kamu jangan bicara. Mengatakan jari ya jari. Bagaimana? Terserah Tuhan. Tapi yang terang bukan jari seperti jari kita. Ini aliran salaf. Ini yang dinamakan aslam, ini yang paling selamat. Lalu aliran khalaf, ditakwilkan jari ini ya, itu maknanya jari, tapi bukan jari seperti apa jari? Artinya kekuasaan, genggaman. Nasib kita, hati kita itu menurut genggaman Tuhan. Artinya genggaman ini jangan diartikan genggam-genggam itu. Artinya dalam arti kekuasaan. Manusia itu kalau dikehendaki iman, biarpun dia sudah berpuluh tahun gak karu-karuan uripe, gitu saja sudah jadi orang baik sudah. Tapi sebaliknya, biar orangnya alim, pinter, khusyuk, ahli salat, ahli wirid, tapi nek dikersano naudzubillah ini ya, oleh Tuhan dia menjadi orang sesat, dia hampir mati katanya Nabi. Ada orang yang sejak muda itu terus baik. Setelah kurang sejengkal dia mati, tergelincir dia, melakukan kesesatan, lalu dia mati dicabut oleh Tuhan di atas kesesatannya itu, akhirnya dia masuk neraka. Itu ada orang hadis. Ada sebaliknya, orang yang mulai kecil, muda, terus tidak pernah sembahyang, tidak karu-karuan tingkah lakunya itu. Ya, akhirnya setelah dekat tinggal sejengkal dia mau mati, dia lalu entah secara kebetulan dia menemukan sesuatu, entah teman, entah apa, lalu menjadi baik anak ini. Tekun, tobat kepada Allah. Di atas tobatnya itulah dia dicabut, sehingga dia masuk surga. Itu ada hadis. Dan sahih hadis itu. Oleh karena itu kita yang sudah diberi petunjuk Allah, jangan sombong. Jangan menghina orang yang belum baik. Orang yang belum sembahyang kita doakan. Jangan dinyek. Wah, pelan, rokok. Kutuk Tuhan, tidak boleh. Kita dilarang oleh agama mengutuk orang. Sampai pun orang kafir tidak boleh dikutuk dengan menyebut nama loh.
Tapi kalau secara umum, kutuk Tuhan akan menimpa mereka yang koruptor. Tapi tidak disebut namanya, ya. Mereka yang menggorok leher rakyat, boleh, tidak apa-apa itu. Itu namanya tidak. Tapi kalau ditujukan A, kalau tidak ada bukti, awas sampean. Kalau si A itu mudah-mudahan dikutuk Tuhan karena dia begitu. Hatta pun orang kafir tidak boleh. Kecuali kalau sudah mati dan matinya mati kafir. Namanya Abu Jahal, Fir'aun, boleh. Boleh itu. Kutuk Tuhan. Tabbat yada Abi Lahab. Itu Abu Lahab dikutuk. Tapi sudah mati. Tapi kalau masih hidup, kenapa? Karena orang kafir pun. Kalau masih hidup, masih ada kemungkinan dia menjadi orang baik, orang mukmin, orang baik. Dan tidak ada terlambat, tidak ada, ya. Dan tidak ada barang yang sukar bagi Allah. Itu maksudnya hati manusia itu berada di antara dua jari Tuhan. Ini menurut arti ulama sahabat. Kholaf, yaitu aliran takwil apa tadi? Tafsil. Nah, itu banyaklah contoh-contoh yang sama dengan ini. Jadi untuk gampangnya, sekarang saya melangkah kepada pertanyaan langsung. Ini supaya jangan terlalu berlarut-larut. Saya di sini memang membawa kitab hadis yang menyebutkan tentang itu. Tapi maaf saja, tentang Dajjal ini cukup banyak hadis. Tapi yang saya kemukakan ini hanya sebagian saja. Yaitu Ad-Dajjal. Itu dari kata-kata Dajjal, ya. Dajjal itu menutup. Jadi Dajjal itu menutupi kebenaran. Karena itu arti Dajjal itu pembohong besar. Dajjal, kata-kata Dajjal. Dikatakan di dalam hadis, Ad-Dajjalu mamsuhul aini. Dajjal itu dihapus matanya. Mamsuhul ain. Artinya, menurut Imam Manawi, salah satu matanya itu diratakan seperti batu ini. Jadi tidak ada bekas ada mata. Jadi ini rata gitu loh. Bukan kok ada matanya terus gini, enggak. Memang tidak ada. Jadi cuma satu matanya itu. Nah, ini kan lain daripada yang lain ini, ya. Kalau yang banyak kita ketahui itu dua mata, cuma yang satu tertutup, ya, atau sakit atau apa. Ini enggak. Mamsuhul ain ini dihapus seperti batu ini. Terus maktubun baina ainaihi kafir. Nah, ini di sini persis di kira-kira antara dua mata, kalau ada matanya. Di sini ini ada tulisan kafir. Di sini ini kafir. Ini menurut hadis ini. Di antara dua mata ada tulisan kafir, yaqra'uhu kullu muslim. Bisa dibaca oleh setiap orang Islam. Jadi orang yang Islam dan beriman mesti tahu. Tulisan itu kelihatan. Nah, di dalam mengertikan ini, apakah orang di dalam sebuah riwayat hadis yang lain dikatakan ada tulisan kafir, yaqra'u kullu mu'minin katibin ghairi katibin. Asal dia orang Islam, apakah dia buta huruf atau tidak buta huruf, bisa baca. Dan kafir ada pada Dajjal itu. Nah, di sini kemudian ada dua aliran tentang tulisan tadi itu. Imam Nawawi mengatakan itu memang tulisan menurut arti
hakikat. Nah, tadi itu ada arti hakiki, ada majazi. Hakiki ya tulisan memang. Tapi Imam Manawi mengatakan tidak. Itu majazi. Arti kiasan. Bukan arti harfiah tentang tulisan. Artinya tanda-tanda orang ini jelas bahwa dia itu. Sebab dikatakan Nabi yang bisa baca itu hanya orang Islam. Kalau orang kafir, sesama kafir nggak tahu tulisan itu. Jadi katanya Imam Manawi kalau begitu itu bukan arti tulisan dalam arti tulisan. So kalau tulisan biar orang kafir pasti bisa tahu. Nah ini jadi itu ujian besok di hari kiamat. Orang yang Islam yang mukmin tahu ini orang kafir. Betapapun dia bisa berpola tingkah, kita tahu dia kafir. Ini menurut arti dari dua imam itu. Nah, sekarang kalau orang ini memang orang celaka, dia tidak tahu bahwa ini kafir atau tidak kafir gitu loh. Sehingga orang ini menjadi korban. Selanjutnya ada lagi keterangan hadis begini. Ad-Dajjalu a'warul 'ainil yusra. Bahwa Dajjal itu ya menurut saya ini meripati picek. Awar itu picek. Jadi kalau makna yang biasa, warul ainil yusra. Di dalam riwayat yang lain, warul ainil yumna, yang kanan ada. Ini ada dua riwayat. Nah di sini tentang arti awar. Ya. Ini ada dua. Sebab ada tofiah menonjol, apa itu mendulu. Jadi ada yang mendulu, mengatakan mendulu. Jadi dengan perkataan lain ringkasnya begini. Dikumpulkan ini hadis, ini yang sini bilang kanan, ini yang bilang kiri, ini kata-kata. Pokoknya ini nanti kalau diterangkan satu-satu kan terlalu lama ya. Jadi pokoknya begini. Dajjal itu matanya itu cuma satu. Sebab satu itu dihapus, tidak ada matanya. Cuma yang ada matanya ini mendulu. Seperti apa itu anggur. Buah anggur itu menonjol. Dan berdiri, kira-kira itu ya mendulu. Nah ini anunya. Terus di selanjutnya dikatakan jufalus syar. Lebat rambutnya, jufal, jadi seperti kandang ayam begitu kira-kira itu, ya, seperti sarang itu, ya, seperti bombyong. Lalu dikatakan ma'ahu jannatu wa nar, dia membawa surga dan neraka. Nah, ini hadis tadi itu. Fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Dia bawa dua, surga dan neraka. Surganya dia adalah neraka. Nerakanya dia, itulah surga. Ini kata-kata apa ya? Nah ini jangan diartikan hakiki, jangan diartikan surga. Masa surga di tangannya orang itu ya. Jadi perbuatannya itu yang seolah-olah menggambarkan surga, kenikmatan, justru di situ itu. Orang kalau ikut dia di situ, dia akan masuk neraka-nerakanya Tuhan. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian ada hadis lagi yang lain. Ad-Dajjal la yuladu lahu. Dajjal itu tidak diperanakkan. Jadi Dajjal itu tidak punya anak. Ini hadisnya. Ada lagi yang mengatakan wala yadkhulul Madinah, dia tidak bisa masuk ke kota Madinah, wala Makkah, dan tidak bisa masuk ke kota Makkah. Dia bisa masuk kemana saja karena dijaga malaikat.
kota itu. Walhasil kalau kita melihat ini, maka banyak yang pokoknya dari hadis-hadis. Dajjal itu memang orang. Dajjal itu memang orang. Dan sebagai tandingannya di dalam hadis, kalau sudah hari kiamat itu sudah dekat, maka Dajjal akan muncul. Dan Dajjal ini yang membunuhnya adalah Nabi Isa. Ini soal-soal yang kita sendiri tidak perlu memperdebatkan. Ya, itu toh masih akan nanti. Biasanya tunggu tanggal mainnya gitu saja. Tentang takwil-takwil ini terus terang saja tidak punya masalah, tidak punya masalah. Jadi, tapi kalau ada orang mungkin ya biarkan aja, itu haknya dia, nggak apa-apa, kan tidak berbahaya itu, tidak membahayakan kepercayaan agama. Jadi memang ada hal-hal yang sebenarnya tidak praktis atau tidak perlu diributkan. Ya sudah, kita biarkan aja. Tapi buat orang-orang yang punya pegangan ini, maka hadis ini sudah tidak diragukan lagi. Ini menggambarkan orang. Memang malah di hadis lain dikatakan Dajjal ini yang sanggup menghadapi hanyalah Isa. Besok Nabi Isa itu diturunkan lagi. Ini tentang turunnya Nabi Isa. Ini juga akan mengundang perdebatan. Sekarang di mana Nabi Isa? Nah, ini memang ada yang mengatakan tidak mati biasa. Tapi kalau menurut Quran, ya itu diangkat. Bagaimana itu? Jangan tanya saya, itu tanya pada Tuhan. Bagaimana Tuhan kau mengangkat Nabi Isa, ditaruh di mana? Tanya aja pada Tuhan. Ya di mana Tuhan? Lu udah tahu terserah. Kalau saya percaya bahwa Tuhan mengangkat dan besok Nabi Isa akan diturunkan lagi, tapi kalau sudah dekat, dari mana sampai tahu? Jadi kalau mau bicara soal ini, saya kira sekaligus kita bicara soal hari kiamat saja nanti sekaligus ya. Apa hadis-hadis mengenai kiamat? Tanda-tanda datangnya kiamat itu dibagi dua. Ada tanda-tanda kubro, al-alamatul kubro, asyratus sa'ah al-kubro. Ada yang as-sugro, ada tanda-tanda yang kecil. Nah sekarang sudah banyak ini yang nampak tanda-tanda kecil, tapi ada tanda-tanda yang besar yang dinyatakan dalam hadis, antara lain seperti terbitnya matahari dari mana? Dari barat. Itu sudah dekat sekali. Juga Dajjal ini termasuk dekat sekali. Untuk membuktikan kebenaran apakah Dajjal itu orang, apa cuma lambang? Oh, itu masih lama itu. Apa kita nututi umur kita itu ya. Tapi sampai mesti nututi. Bagaimana caranya? Kita ini nututi Dajjal apa enggak? Hah? Bisa jawab enggak? Kita nututi terbitnya matahari dari sebelah barat apa tidak? Hah? Jawab, kira-kira aja lah, kira-kira. Hah? Apa kita akan menangi kiamat apa enggak? Nah, kalau saya mati lebih dulu, umpamanya saya tabrak motor tahun ini mati, apa saya bisa? Bisa. Loh, bagaimana? Justru ini, Pak. Jadi manusia ini sudah mati. Sudah. Ini akan dibangkitkan, dikembalikan ke bumi ini lagi, ke Jember lagi. Karena akan ke Jember lagi. Jadi sudah mati besok. Prit, entah prit itu bunyi apa enggak, tidak tahu deh. Pokoknya orang itu dengan kain kafannya, ya, keluar dari kuburan. Jadi seperti Frankenstein, gitu. Tapi yang banyak telanjang pula. Mereka yang tidak punya amal baik, ya, telanjang.
Dan orang sudah tidak perhatikan telanjang tak telanjang dari ributnya keadaan. Begitu kita masuk kembali ke bumi ini sudah kacau. Aturan alam sudah lepas. Tidak ada gaya tarik, tak tarik, itu tidak ada sudah. Gunung akan berterbangan. Berterbangan seperti kan kapas seperti kapuk. Ini lautan akan naik semua udara. Sampai digambarkan orang yang waktu itu hamilnya keluar apa itu? Gugur. Pada dibuang itu. Anak yang disusukan bayi dibuang. Ibu lupa itu anak. Dari ribu. Waqala al-insanu ma la'in. Ya zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi orang kita semua yang mati-mati itu akan bangun. Menangis aja khawatir. Menangis, semua menangis. Dibangkitkan kita. Biarpun matinya sekarang. Serentak ada. Jadi bangkit dari kubur itu tidak ada yang besokan. Tidak serentak satu waktu. Cep. Hilang keluarga, hilang teman, hilang teman, al-akhillah, teman yang kental. Wah ini kita kalau dongeng lalu panjang ini biar kita sudah aja ya. Satu waktu saya ingin menerangkan bagaimana gambaran hari kiamat. Cuma orang menangis, di saat itu, di saat itu Nabi. Di saat itu semua matahari itu di saat itu kita ikut menyaksikan. Karena itu untuk gampangnya pilihlah satu di antara iman percaya kepada Quran hadis yang menyatakan dan menceritakan itu, atau ya tunggu aja. Digambarkan dalam Quran orang yang tidak percaya. Ketika dia sudah di ambang pintu kematiannya, baru dia teriak, ya Allah, kembalikan aku Tuhan. Sebentar saja saya mau sembahyang. 1 menit saja. Tidak ada waktu. Sahabat yang mati di dalam medan perang, gugur sebagai syuhada. Yang ditangisi waktu di kuburan dia ditanya, Abdullah, ada Jabir bin Abdullah, ayahnya itu mati. Katanya Nabi, itu Abdullah ditanya, kamu minta apa? Tuhan menuruti semua permintaan. Pikir-pikirnya apa yang saya minta? Kalau pada waktu itu mau minta Mercedes ya tidak bisa dipakai dari sana. Emas berlian tidak berlaku di sana. Pangkat kedudukan tidak ada di sana. Apa yang saya minta? Tuhan, satu saja saya mau minta. Berilah kesempatan sekali lagi saya ingin gugur di medan perang. Kembalikan. Saya ingin mati lagi di medan perang. Sebab dia tahu bagaimana pahala yang disediakan dari ininya. Dia minta kembali. Katanya malaikat, ini saya dari Tuhan maaf, nggak bisa. Kalau satu nggak bisa, minta kembali lagi dari saya. Itu orang baik itu. Orang yang gugur di medan perang minta kembali lagi supaya mati perang lagi. Minta 10 kali dia dikembalikan. Ingin mati gugur di medan perang 10 kali maksudnya. Apalagi yang brengsek ya terang ditolak mentah-mentah. Malah sesalan dari perbuatan zalimnya manusia itu memang oleh Tuhan hampir semuanya ditunda pada waktu ambang pintu kematian. Di sana sesalan yang tidak habis-habis. Memang orang yang koruptor, orang yang jahat bisa naik pangkat, bisa tambah kaya, tapi dia pada saat dia menghadapi di sana, filmnya itu dibuka. Di sana dia teriak-teriak, dia minta ditangguhkan.
Tapi tidak bisa. Nah di sana jadi siksaan pribadi saya terangkan pada seorang dokter tanya kepada saya, kenapa Pak? Anak saya itu sampai tanya sama saya tidak bisa jawab, tolong Pak Yai tolong jawab. Apa? Anak saya itu sudah jadi dokter, malah dokter ahli. Dia tanya, Pak, akhirat itu apa ada Pak? Kaget loh, saya kaget loh. Tanya akhirat apa kamu juga? Loh enggak Pak, saya ditanya. Dongengan-dongengan agama itu apa betul? Apa cuma isapan jempol? Loh, kamu kok berubah begini nak? Saya ini sudah lama hidup di Jakarta. Mata saya melihat sendiri bagaimana orang yang koruptor itu begitu gampang menumpuk kekayaan. Dia mendapat perlindungan langsung tidak langsung, Pak. Ini mata saya, Pak. Tapi sebaliknya yang teri-teri itu dicekal seperenyek. Apa yang dibiarkan? Kalau dibiarkan artinya Tuhan tidak ada. Langsung ngamuk-ngamuk ini orang, ya. Mana dakwah? Bagaimana korupsi sudah merajalela, justru yang tangkap malah yang selamat. Tidak selamat malah yang teri-teri ini sampai menggoyangkan imannya. Saya itu jawabnya cuma satu. Saya membacakan ayat. Di dalam sebuah ayat dikatakan, andai kata Tuhan memperhitungkan dosa orang-orang, maka tidak ada orang lagi di dunia. Itu ada ayat, akan diambil tindakan semua. Tetapi memang sengaja Tuhan membuka kesempatan kepada orang-orang itu untuk perbaiki kesalahannya. Nah inilah sifat halim. Disebut Tuhan itu mempunyai sifat halim. Halim itu begitu lapang dada sampai orang yang salah tidak spontan, tidak kontan dihukum. Tapi orang ini diberi waktu dan kesempatan biar dia perbaiki. Nah, membiarkan orang untuk perbaiki ini namanya halim. Itu sifat Allah. Halim. Untuk ini maka dosa itu dibagi dua. Dosa pribadi, perorangan, ini yang ditutup. Diberi kesempatan orang ini untuk menyadari dan perbaiki sampai batas di ambang pintu kematiannya. Kalau sudah di ambang pintu, maka dia sudah terlambat. Di sana dia akan disingkap apa yang selama ini dia tidak tahu. Gambaran perbuatan kejahatannya, dosanya, segala-galanya itu baru dia akan dibuka pada saat dia akan mati. Jika itulah dia menyesal yang sesal tidak ada. Tapi kalau kesalahan itu kolektif, kesalahan dari masyarakat, maka Tuhan menurunkan azab gempa, perang, wabah, perang itu bentuk siksaan dari Allah. Kesalahan kolektif itu dihajar. Jadi sesuatu yang bersifat umum itu didera oleh Tuhan dengan otak. Tapi kalau perorangan itu namanya orang dan sembahyang, nggak apa-apa kan? Saya cukup sehat, ya nggak apa-apa. Dan kaya, mamanya itu ya orang berzina, mamanya. Kenapa? Sekarang banyak obat untuk menyelamatkan dan kena penyakit. Syukur enak. Saya sudah 30 tahun. Di mana? Oh, sudah segala bangsa. Gak apa-apa toh. Nah ini orang merasa aman karena dibiarkan oleh Tuhan. Memang silahkan terus, silahkan. Tapi nanti pada satu saat dia akan menyesal. Dia akan dipukul oleh dosanya. Dia akan dipukul oleh perbuatannya. Bukan orang tuanya, bukan polisi, bukan tetangganya. Dosanya sendiri akan membayar.
Orang yang melakukan dosa percaya dia tidak punya ketenangan. Tidak pernah. Dia terus dihantui, dibayangi, diikuti, dia tidur terus diikuti oleh dosanya, kesalahannya. Kalau sampai tidak percaya boleh dicoba ya. Coba aja membunuh orang tidak punya salah. Bunuh, tidak ada orang tahu. Sampai terus dihantui oleh dosa. Apalagi sampai tidak pernah melakukan. Ya, membunuh orang tidak pernah, hanya satu kali membunuh. Coba saya ingin tahu. Ya, akhirnya mana? Kadang-kadang dia ingin membenamkan dirinya, melupakan dirinya dalam dosa dengan menumpuk-numpuk dosa. Kenapa? Saya ingin lari dari hantu saya. Mento, UFO ya ampun. Sebenarnya dia lari. Oh, bangke si nagih. Rong jam. Lupa dia. Pulang. Si ono ditunggu pun kembali lagi ke alam kenyataan. Inilah orang gelisah, orang frustasi di dalam hidup. Orang yang berdosa, orang yang punya salah. Tapi orang yang tidak punya salah, tidak punya utang, tenang. Enak. Duduk. Silakan siapa? Gitu. Tapi kalau banyak utang, suruh bayar. Duduk. Nah itu contoh kecil-kecilan ya. Ya ini maaf saya sendiri ini ya. Kalau nggak punya ini hati. Saya cerita pengalaman saya. Sekalipun saya ini bukan supir, tapi saya ini senang kadang-kadang gitu. Kalau udah punya SIM ya Allah. Kelihatan ada polisi jauh itu. Ya begitu terus, boleh reno. Tapi saya perlu ke sana. Nggak apa. Tapi setelah saya punya SIM, baik. Selamat sama polisi berani saya. Berani, nggak punya salah. Tapi kalau orang punya salah, ya Allah, ada orang pakai capil dikira polisi. Wah, karena mata saya dapat gerak gitu ya. Petani atau manol dikira polisi. Begitulah ya. Jadi soal ini saya melantur sedikit ya. Mudah-mudahan ini sekaligus mengisi kekosongan pengajian ya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah dari kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja, dan setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menyadari kesalahan, untuk mendapat kesempatan kita mengadakan koreksi. Mudah-mudahan saat-saat itu dapat kita manfaatkan dengan petunjuk Tuhan. Tidak ada yang memudahkan selain petunjuk. Kalau sudah diberi petunjuk, dimanapun kita tersesat masih bisa, masih. Tapi kalau sudah tidak ada petunjuk, ini naudzubillah min dzalik. Sekalipun kita tekun di tengah-tengah masjid, sama jam. Karena itu orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, mohonlah satu doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai ya Tuhan kami, ajaran Quran. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau belokkan hatiku sesudah Engkau memberi petunjuk. La tuzigh qulubana, jangan kamu selewengkan hati kami ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau memberikan petunjuk padaku. La tuzigh ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, berilah dari sampingmu rahmat. Tetap aku mengharapkan rahmat. Terus siapa? Innaka al-wahhab. Ya, ini harus dibaca ulang-ulang bagi orang yang sudah mendapat petunjuk. Jangan lupa baca doa ini, doa Quran ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini kalau sudah mendapat petunjuk ya, jangan dicabut petunjuk. Kasih saja wallahu a'lam bishawab. Kalau memang saatnya nanti akan saya tambahi penjelasan seperlunya
Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.